Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 3 STR Telekomunikasi A akan menjelaskan mengenai proyek drafting FTTH and labeling Gria ke Brown Utara. Di kelompok 6 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Fanya Rosania Pakpahan, kemudian ada Muhammad Naufal Akbar Ardiansah, dan saya sendiri yaitu Aulia Fatika Hidayati. Topik pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama latar belakang, kemudian definisi, rencana dan skema jalur udara atau tiang, lokasi perencanaan, kabel feeders STO to ODC, kabel distribusi ODC to ODP, jalur udara, desain optisis, perhitungan power budget, BOQ atau Bill of Quantity, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang masalah. Pada era masyarakat modern saat ini, kebutuhan akan komunikasi berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar dalam bidang telekomunikasi sangat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi. Kebutuhan informasi pada saat ini bukan hanya sekedar teks saja, namun berkembang menjadi informasi suara, gambar, data, dan video. Keterbatasan jaringan akses tembaga yang dinilai belum cukup dan belum dapat menampung kapasitas bandwidth yang besar serta berkecepatan tinggi. Maka penerapan kabel serat optik sebagai media transmisi dalam dunia telekomunikasi merupakan salah satu solusi infrastruktur internet berkecepatan tinggi. FTTH atau Fiber to the Home merupakan suatu teknologi arsitektur jaringan akses yang menggunakan fiber optik sebagai media utama untuk memberikan layanan sampai ke pelanggan. Penggunaan fiber optik sebagai media utamanya membuat teknologi FTTH memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknologi yang menggunakan kabel tembaga atau kabel koaksial, maupun teknologi wireless. Teknologi FTTH ini memberikan keuntungan baik dari sudut pandang konsumen maupun perusahaan penyedia layanan, karena teknologi FTTH dapat mengurangi biaya operasional dan mampu meningkatkan kualitas layanan internet ke pelanggan. Definisi. Fiber optik merupakan saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dan menggunakan laser atau LED, Light Emitting Diode, sebagai sumber cahaya. Fiber to the Home atau FTTH merupakan jaringan yang memakai serat optik sebagai backbone jaringannya dan penempatan perangkat optoelektronik atau umumnya berupa ONU diletakkan di dalam rumah pelanggan atau residensial. Terminal pelanggan dihubungkan ke ONU dengan menggunakan kabel tembaga indoor dengan jarak yang cukup pendek. Perkembangan teknologi ini tidak terlepas dari kemajuan perkembangan teknologi serat optik yang dapat menggantikan penggunaan kabel konvensional. Materi selanjutnya yaitu rencana dan skema jalur udara atau tiang Gria Kepulauan Utara yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Naufal Akbar. Oke, yang pertama yang dilakukan adalah lokasi perencanaan, yaitu kita menggunakan lokasi Gria Kepulauan Utara. Next. Setelah menentukan lokasi perencanaan, yaitu di Gria Kepulauan Utara, kita harus menemukan di mana letak STO-nya. Kemudian kita harus mencari tempat juga untuk mendirikan ODC yang dekat dengan area Gria Kepulauan Utara. Di sini sebagai tanda, yaitu tanda rumah sebagai STO dan segitiga sebagai ODC. Kemudian kita tarik kabel dari STO menggunakan kabel feeder kapasitas 96 core dan jarak antara STO ke ODC adalah 943 meter. Setelah itu kita melakukan drafting dengan pendirian tiang baru, di mana tiang baru tersebut bisa jadi sebagai tiang penyangga dan juga sebagai tempat ODP.
dan jarak dari ODC ke ODP, kabel dari ODC ke ODP, dari ODC ke ODP 100 meter, dan setiap 100 meter harus ada ODP baru. Untuk pendirian tiang lama juga sebagai tanda jika itu adalah drafting dari kita, tapi dengan tidak menghilangkan tiang lama. Sebelum kita melakukan drafting, kita melakukan pembagian sektor. Untuk di sini kita membaginya menjadi 5 sektor. Untuk setiap sektor biasanya terdapat 12 hingga 15 ODP. Untuk sektor pertama terbagi menjadi 13, 13, 12, 13, 15. Di mana setiap klaster tersebut terbagi menjadi Sebelumnya. Tak pas ini. Slide sebelumnya, slide sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Delon. Sing. Lah, aku pindah. Lah, sumpah. Aku baru ngomong. Wes pindah gak? Burung. Lah. Oh, aku pause. Berarti recordnya sih sana ini. Recordnya gak ke pause berarti. Lo recordnya ke pos. Slide ya ke pos berarti. Oh, lah terus menang. Neng slide sepiro lagi saat durunge belum jalur darah. Jirot. untuk setiap ODP-nya bisa digunakan untuk 8 pelanggan. Dan dari ODC ke ODP yaitu menggunakan kabel distribusi. Kemudian setelah itu kita melakukan coverage ODP, di mana ODP tersebut bisa mencakup pelanggan. Dari ODP ke pelanggan yaitu menggunakan kabel drop. Di sini kita menggunakan ODP dengan passive splitter 1:8, di mana satu ODP bisa mencakup 8 pelanggan. Dan di sini menggunakan 96 core single mode fiber optic karena di sini terdapat total jumlahnya adalah 60 ODP. Kabel aerial jalur udara. Kabel aerial adalah kabel yang dipasang menggantung di atas tiang-tiang baru yang dibangun khusus untuk jaringan FTTH. Keuntungan menggunakan kabel aerial yaitu efisiensi biaya, waktu pemasangan cepat, mudah dalam perawatan, dan adaptasi infrastruktur. Kerugiannya yaitu rentan terhadap gangguan eksternal seperti cuaca, terus kemudian tidak adanya estetika dan keterbatasan kapasitas tiang. Baik, selanjutnya yaitu desain optisis. Yang pertama, melalui optical transmitter, yaitu di STO-nya, kemudian menggunakan power 10 dBm, kemudian dilanjutkan melalui konektor dengan insertion loss 0,25 dB, kemudian menggunakan kabel feeder 96 core dengan panjang 0,943 km, yaitu jarak dari STO ke ODC-nya. Kemudian melewati konektor injection loss-nya 0,25 dB. Kemudian memasuki splitter 1:4 dengan loss 7,35 dB pada ODC. Kemudian dilanjutkan melewati konektor dengan injection loss-nya 0,25 dB. Dan selanjutnya melalui kabel distribusi 96 core dengan panjang 1,92 km.
Kenapa panjangnya 1,92 km? Dikarenakan kita menggunakan jarak ODC ke pelanggan ODP yang terjauh. Kemudian dilanjutkan melalui konektor dengan injection loss juga 0,25 dB dan masuk ke splitter 1:8 dengan loss 10,38 dB pada ODP. Kemudian melewati konektor lagi dengan injection loss 0,25 dB. Dilanjutkan menggunakan kabel drop 1 core dengan panjang 0,1 km atau 100 meter. Kemudian masuk pada konektor dengan injection 0,25 dB juga, yaitu pada roset. Roset ini merupakan penghubung antara kabel outdoor dengan indoor. Kemudian masuk ke kabel indoornya dengan panjang 0,05 km atau 50 meter. Sini kami menggunakan 50 meter pada kabel indoornya. Kemudian masuk ke konektor dengan injection loss-nya tetap yaitu 0,25 dB. Dan yang terakhir yaitu ke optical receiver dan ini sudah merupakan masuk ke modem pada pelanggan. Maaf. Untuk yang pertama tadi kita melakukan eh, power transmisi sebesar 10 dBm dan dihasilkan power receivernya yaitu sebesar min 25,586 dBm. Baik, selanjutnya perhitungan power budget yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fanya. Yang pertama yaitu mencari P konektor 2 dengan rumus PT min A total. Dengan PT sebesar 10 dBm dikurangi panjang kabel dikali 0,35 dikurang loss konektor 1 kurang loss konektor 2, yaitu menghasilkan 2,065. Selanjutnya mencari power splitter 1:4 dengan rumus power daya 2:4 dikurangi loss passive splitter yang menghasilkan min 4.200 dBm. Selanjutnya mencari power konektor 4 dengan rumus power kanal 1:4 dikurang panjang kabel dikali 0,35 kurang loss konektor 1 kurang loss konektor 2 menghasilkan 36,278 MW yang dikonversi ke watt yaitu menjadi 0,036278 watt. Selanjutnya mencari power splitter 1:8 dengan rumus PK 4:8 dikurangi loss passive splitter menghasilkan min 24,783 dBm. Selanjutnya ditemukanlah PRX dengan rumus PT min A total yang menghasilkan min 25,322 dBm. Dari perhitungan di atas dapat dicari errornya yaitu min 25,586 yaitu dari hasil pengukuran pada optisis dikurang min 25,322 dikali min 25,586 kali 100% yang menghasilkan error sebesar 1,03%. Selanjutnya ada BOQ atau Bill of Quantity. Di sini ada komponen, jumlah, harga satuan, total, dan link produknya. Yang pertama ada ODC 96 core berjumlah 1 unit dengan harga satuan 8 juta. Totalnya 8 juta. Selanjutnya ada ODP 8 core dengan jumlah
60 unit, harga satuannya 169.260 dengan total 10.155.600. Selanjutnya kabel feeder dengan jumlah 943 meter, harga satuannya 6.000, totalnya 5.658.000. Selanjutnya tiang 9, jumlahnya 70 buah, harga satuannya 1.925.000, totalnya sebesar 134.750.000. Kemudian tiang 7 berjumlah 61 buah, harga satuannya 850.000 dengan total 51.850.000. Kemudian ada ONT dengan jumlah 480 buah, harga satuannya 150.000 dengan total 72.000. Kemudian ada kabel drop berjumlah 30 km, harga satuannya 600.000 per kilometer dengan total 18 juta. Kemudian ada roset dengan jumlah 480 buah, harga satuannya 14.000 dengan total 6.720.000. Kemudian kabel distribusi dengan jumlah 6.004 meter, harga satuannya 2.700.000 per kilometer dengan total 16.210.800. Pasif splitter 1:8 dengan jumlah 60 unit, harga satuan 75.000, totalnya 4.500.000. Selanjutnya pasif splitter 1:4 dengan jumlah 15 buah, harga satuannya Rp38.999 dengan total 500.084.985, yaitu menghasilkan total keseluruhan sebesar Rp328.429.385. Kemudian biaya kegiatan, yaitu yang pertama ada jasa pemasangan ODP, biayanya Rp1.600.000 per unit dengan jumlah 60 unit, total biayanya 96 juta. Kemudian ada jasa pemasangan ODC, biayanya 10 juta per unit, jumlahnya 1 unit, total biaya 10 juta. Selanjutnya ada jasa instalasi kabel FO dari ODP ke ONT, biayanya 9.000 per meter, jumlahnya 30.000 meter, total biayanya 270 juta. Selanjutnya jasa splicing dan OTDR, pengujian optical time domain reflectometer, biayanya 90.000 per core, jumlahnya 75 core, total biayanya 6.750.000. Selanjutnya jasa pemasangan tiang, biayanya 565.000 per tiang, jumlah tiangnya 131 tiang, dengan total biaya 74.015.000. Selanjutnya perizinan pemasangan tiang dengan biaya 200.000 per tiang, total tiang 131 tiang, dengan total biaya 26.200.000. Total keseluruhan dari kegiatannya yaitu 482.965.000 rupiah. Dari kesimpulan pemaparan desain FTTH ini menggunakan daerah Gria Kepulauan Utara Surabaya dengan asumsi unit rumah sebanyak 480, sehingga ODP yang diperlukan adalah 60 dan splitter ODC sebanyak 15 buah. Desain FTTH ini menggunakan Google Earth. Pada gambar terlihat bahwa jarak STO dengan ODC adalah 943 meter yang dibuat menggunakan kabel duct atau kabel bawah tanah. Jarak antara ODC dan ODP terjauh adalah 1,92 km kabel ODC dan ODP ini dipasang secara aerial atau di atas tanah dengan pembagian kabel distribusi 6, sehingga terdapat 6 warna yaitu biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, dan putih. Untuk jarak ODP dengan ONT atau pelanggan dengan jarak terjauh adalah 100 meter yang menggunakan kabel drop cable. Untuk pengukuran pada optisis mendapatkan nilai min 25,86 dB yang masih masuk ke dalam sensitivitas menurut standar PT Telkom. Untuk perhitungan daya terima didapatkan nilai min 25,322 dBm, sehingga selisih error pada pengukuran dan perhitungan adalah 1,03%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa iki?